Bapak dan Ibu, saat ini sudah hadir bersama kita narasumber kita yang kedua, yakni Profesor Dr. Ari Probandari, yang nanti akan menyampaikan materi mengenai menulis hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Iya, Prof. Ari, sudah lama tidak ketemu ini, Prof. Ya, Mbak Andri. Selamat sore, salam sehat, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Ya. Baik, silakan. Waktu dan kesempatannya kami berikan, Prof, selama kurang lebih 30 menit untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, selamat sore semuanya. Salam sehat selalu. Dan kita masuk di bulan Agustus, bulan kita merayakan kemerdekaan negara kita. Jadi merdeka untuk Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kemudian tadi Pak Anevi waktu chat dengan saya, ini salah satunya memberikan informasi bahwa ternyata peserta pada sesi ini itu jauh lebih banyak dibandingkan dari sesi yang lalu. Jadi semoga paparan Prof. Uut, saya, dan Bapak Ibu fasilitator di pertemuan yang lalu sudah bisa meningkatkan animo. Jadi mulai ini nih, mulai pemanasan, benar-benar panas nih, pengen nulis gitu ya. Jadi saya akan lanjutkan sesi ini dengan menulis hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Ya. Oke, saya share screen dulu. Bapak Ibu di kolom chat saya juga unggah ada 2 file contoh artikel penelitian yang dimuat di jurnal CARS, dan satu lagi artikel peningkatan mutu di jurnal CARS. Mungkin nanti kita bisa bahas contoh-contoh itu. Baik, kita mulai dengan nyambung dulu nih dengan sesi sebelumnya. Minggu lalu saya mengatakan semua orang bisa bercerita, semua orang bisa menulis. Jadi Bapak Ibu pun bisa menulis, ya. Menulis artikel ilmiah pun juga bisa. Karena sebetulnya pada prinsipnya menulis artikel ilmiah pun adalah bercerita. Nah, ketika kita bercerita, ada baiknya memang kita membuat suatu poin cerita. Rangkuman lah ya, ceritanya itu tentang apa. Nah, ini tips praktisnya adalah menyiapkan setidaknya ada 3 hal. Ya, 1 poin tentang tujuan penelitian atau tujuan manuskrip. Kalau papernya tentang peningkatan mutu, ya ini akan cerita tentang apa gitu, itu di poin 1. Kemudian poin 2 atau 3 poin ini tentang temuannya. Jadi apa sih temuannya dari yang penelitiannya, atau kalau peningkatan mutu ya temuan dari proses implementasinya itu apa. Dan selanjutnya ada 1 sampai 2 poin tentang apa implikasi atau rekomendasi. Nah, jadi tips praktisnya adalah Bapak Ibu bisa menuangkan dulu poin-poin ini ke dalam 1 poin cerita singkat. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan poin-poin ini dalam menuliskan selanjutnya dalam bagian-bagian di manuskrip, ya. Pada minggu yang lalu saya memberi contoh nih 1 artikel. Misalnya ini artikel yang dulu saya tulis tentang implementasi pengendalian infeksi di puskesmas, ya misalnya. Poin 1 tujuannya apa? Ini ditulis dulu. Lalu poin 2 poin kemudian atau 3 poin di sini tentang apa sih sebetulnya hasil yang mau kita sampaikan gitu ya. Dan di situ diberi catatan bahwa ini nanti datanya apa ya yang mendukung dari cerita itu atau temuan itu. Lalu 1 sampai 2 poin tentang implikasi atau rekomendasi. Nah, dari poin contoh ringkasan poin-poin cerita ini kita bisa tuangkan kemudian di dalam bagian dari manuskrip. Kita diskusi dulu tentang menulis kalau artikel penelitian ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang poin temuan itu nanti bisa kita masukkan aja dulu, copy paste dulu aja di bagian hasil, itu paling gampang. Jadi poin ini dimasukkan.
ke dalam hasil ya. 1, 2, 3 disalin, ditempel gitu ya. Kemudian yang implikasi ini akan kita salin dan tempel di bagian pembahasan ya. Tujuannya adalah memberikan arah cerita kita nantinya waktu kita nulis ureanya, mengembangkannya. Jadi atau analogi yang lain itu poin cerita ini seperti kerangka ya, tulang-tulangnya nanti kita akan isi dagingnya gitu di dalam setiap bagian manuskrip. Oke. Nah, Bapak Ibu mohon bisa membuka artikel yang saya sudah upload, saya sudah unggah di kolom chat ya, artikel penelitian yang terbit di jurnal CARS ya, tentang peningkatan pendidikan pasien dan keluarga dengan penguatan peran interpersonal champion ya. Mari kita gunakan ini ya untuk melihat bagaimana sebetulnya kita menulis hasil pembahasan dan kesimpulan. Oke, prinsip umumnya dulu, menulis hasil. Menulis hasil itu harus sistematis. Ya, sistematis itu artinya ada struktur yang diikutin, ya, struktur umum yang diikutin. Itu yang artinya sistematis. Di dalam hasil, strukturnya harus ada yang namanya deskripsi subjek atau deskripsi sampelnya. Jadi cerita tentang siapa subjeknya, karakternya seperti apa, itu harus ada di dalam hasil. Kemudian yang kedua, baru masuk kepada jawaban atas tujuan penelitiannya. Jadi tadi kembali kepada poin ini, poin cerita. Jadi kalau ini penelitiannya mengeksplorasi masalah keamanan, rasa aman, dan sikap stigmatisasi, nah berarti di bagian tentang analisis per hipotesis atau per pertanyaan kita bisa masukkan dulu, oh ini berarti ada 3. Jadi makanya tadi poin cerita itu gunanya disalin dan tempel itu untuk memudahkan kita menempatkan hasil secara sistematis. Itu prinsip yang pertama. Bapak Ibu bisa lihat di contoh artikel ya, di bagian hasil, di situ dimulai dengan menceritakan tentang deskripsi dari subjeknya. Ya, misalnya di sini diceritakan sebagian besar champion yang dimaksud ya dalam penelitian ini, champion promosi kesehatan itu seperti apa ya. Ini ada 10 orang ya, kemudian pendidikan tertingginya seperti apa dan sebagainya. Jadi itu deskripsi subjeknya. Kemudian yang kedua adalah analisisnya. Jadi kembali kepada tujuannya tadi ya. Tujuannya mau apa? Nah sekarang di hasil itu harus ada jawaban atas tujuan itu. Ya. Nah di sini kita bisa lihat artikel ini relatif sederhana, hanya ada satu hipotesis ya atau satu pertanyaan penelitian ya, sehingga di sini juga hasilnya ada satu ya hasil analisisnya. Dan di dalam menuliskan hasil kita bisa menggunakan tabel, gambar atau narasi. Jadi intinya adalah cara presentasinya bisa dengan tabel, dengan gambar, dengan narasi. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menuliskan tabel secara tepat, gambar secara tepat, narasi secara tepat. Ya. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu sekalian bagaimana kita seharusnya menggunakan tabel, gambar atau narasi. Nah, ini semoga Bapak Ibu cukup jelas ya di Bapak Ibu. Jadi sebetulnya 3 hal ini ada spesifikasinya gitu. Jadi kalau kita ingin menampilkan angka secara detail, maka kita harus pilih tabel. Ya, karena tabel itu memang dipakai untuk menampilkan angka-angka yang mungkin banyak gitu, detail dan banyak. Nah, ini harus pakai tabel. Ya. Tapi kalau kita ingin menampilkan titik poin presentasinya adalah tren, kecenderungan, pola, maka kita harus pilih gambar atau grafik. Ya, itu. Jadi kalau di gambar atau grafik
tidak perlu ada angka-angka yang banyak, karena nanti kalau tabel grafiknya ada banyak angkanya, itu menjadi grafik yang ruwet gitu ya, sulit dibaca ya, tidak enak jadi dari pembaca untuk mencernanya. Nah, kalau narasi itu pada prinsipnya, misalnya kita hanya pengen menyampaikan bahwa ada peningkatan dari sekian persen ke sekian persen, maka sebetulnya itu angkanya relatif sederhana, tidak perlu tabel, mungkin juga tidak perlu grafik, cukup narasi, kecuali kita ingin membandingkan. Nah, jadi angkanya tuh trennya mungkin mau dibandingkan antara yang unit ini dengan unit yang lain. Maka kita perlu mungkin tabel atau mungkin grafik. Jadi itu ya. Kalau tidak ada perbandingan, ya hanya menjelaskan deskriptif, sebetulnya cukup dengan narasi, dengan uraian saja. Ya. Kemudian kalau kita ingin membanding-bandingkan, ya membandingkan, mengkontraskan data, itu fungsinya tabel, ya fungsinya tabel. Nah, sementara kalau kita sifatnya ingin merangkum secara umum, kita pilih grafik. Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau sederhana, bukan komparasi, tidak lihat pola, cukup deskriptif, narasi. Tapi kalau sudah mulai membandingkan angka-angka yang detail, oke, tabel. Kalau membandingkannya perbandingan pola, perbandingan tren, ya grafik gitu. Ya, jadi ini yang penting. Kalau Bapak Ibu pengen detail-detail angkanya itu disampaikan, ya pilihlah tabel, ya bukan grafik. Jadi prinsip umum ini harus kita mengerti dulu gitu. Nah, mari kita lihat sebentar di dalam contoh ini. Ya. Jadi ini ada tabel. Ya. Penggunaan tabel ini sudah tepat ya, karena sifatnya ingin membandingkan dengan angka-angka yang detail. Ya. Jadi ini sampai pada skor ya, skor pengetahuannya, kemudian pelaksanaan peran dan penerapannya ya, skornya ditulis semua dan memang mau diperlihatkan ya detail-detail dari angka-angka ini. Maka memang sudah tepat dengan memakai tabel. Lalu kita terus dulu ya Bapak Ibu. Sekarang kita diskusi tabel yang baik itu yang kayak apa? Ya. Tabel yang baik itu adalah ada prinsipnya ya, ada judulnya. Jadi tabel itu semua harus ada judulnya. Nah, tergantung dari petunjuk penulisan. Tapi seringkali di petunjuk penulisan judul tabel ada di atas tabelnya. Kemudian yang kedua, tabel ini tanpa dijelaskan itu harus sudah jelas gitu ya. Jadi misalnya kalau di sini ya, di sini ada singkatan-singkatan ya atau penjelasan, maka ya memang harus ada keterangan penjelasannya. Seperti ini ada penjelasannya, ini A ya, superscript, diberi superscript. Lalu di bawah tabel ada penjelasannya ya. Jadi intinya adalah self-explanatory, atau tabel ini tidak perlu ada narasi penjelas pun dia sudah jelas dipahami ya. Ini. Nah sekarang yang kedua nih, sebelum ke grafik kita lihat ini. Nah coba Bapak Ibu juga boleh ya tulis di chat menurut Bapak Ibu apakah ya, tabel ini sudah baik, sudah memenuhi prinsip tabel yang baik? Silakan. Kalau ada yang ingin tulis di chat, ya. Apakah sudah baik tabel ini? Oke, ya. Iya. Oke, mungkin saya terusin dulu ya. Tabelnya sudah baik atau belum ya? Menurut saya satu, dari sisi penggunaannya sudah benar. Kita penulis ini ingin mengkontraskan skor pengetahuan, pelaksanaan peran, dan
dan penerapan ini ya, sebelum dan sesudah penerapan penguatan peran interpersonal. Ya, jadi satu, dari sisi spesifikasinya sudah benar. Yang kedua, cuman ada sedikit ini aja sih, sedikit banget ya, sedikit banget perbaikan yang masih diperlukan, yaitu ya ini tergantung jurnalnya ya, tapi secara umum ini masih ada garis di dalam tabel. Ini biasanya kalau yang tabel pada umumnya ini cukup di baris pertama, jadi di kepala tabelnya ini, jadi 1, 2, dan paling bawah. Jadi ini masih ada garis di dalam tabel ini yang mungkin lupa untuk tidak dihapus ya. Jadi ini bisa dihapus, tapi tidak artinya tabel ini kemudian tidak salah, enggak sih gitu, tapi hanya sedikit aja tentang editing. Kemudian di sini ada total ya, total ini kan sebetulnya total skor pengetahuan. Nah ini dia ditulis di sini ya. Mungkin sebetulnya menurut saya lebih baik ditulis sebagai keterangan tabel. Jadi ini diberikan superscript gitu ya. Lalu di bawah ditulis gitu bahwa skor maksimal pengetahuan adalah 16 gitu. Nah, mungkin hal yang sama juga diberikan pada pelaksanaan peran dan penerapan pendidikan pasien dan keluarga. Jadi agar tabel ini self-explanatory, bisa menjelaskan tanpa ada narasi. Kemudian ya, saya kira itu saja nih. Ini sudah bagus tabelnya, sedikit saja ada perlu perbaikan ya. Nah, sekarang kita masuk pada gambar yang baik ya. Kalau gambar yang baik atau grafik yang baik seperti apa? Satu, harus ada judulnya ya, harus ada judulnya. Ya, ini ada judulnya. Tergantung dari petunjuk penulisan, mungkin ada juga jurnal yang petunjuk penulisannya judul gambar itu di bawah gambar ya. Jadi ini diikuti sesuai dengan petunjuknya. Kemudian sama dengan tadi, kalau ada tabel itu harus self-explanatory, harus jelas tanpa ada narasinya, maka gambar juga demikian ya, harus bisa jelas tanpa ada narasi penjelas. Narasi penjelas itu artinya narasi di luar gambar ya, yang menyebutkan tentang gambar itu. Yang di sini misalnya ini ada legend ya, ada legendnya, dan ini dikutip dari sumber lain, ini pun juga harus jelas ya. Ini ada legendnya dengan jelas ya. Jadi aksesnya apa harus jelas artinya. Kemudian nah ini yang Bapak Ibu kalau di tulisan-tulisan untuk akademik ini memang 2 dimensi ya. Jadi kalau gambar atau grafik ini dianjurkan 2 dimensi supaya tidak menyebabkan salah salah persepsi ya atas penafsirannya. Karena memang 3 dimensi itu mungkin saja tergantung gambarnya bisa saja menimbulkan persepsi yang berbeda di tiap orang. Tapi 2 dimensi akan lebih mudah. Itu alasannya kenapa 2 dimensi. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi prinsip-prinsip ini kita pakai ketika menuliskan hasil. Oke, nah sekarang kita lihat lagi satu lagi di hasil. Kalau kita ada gambar atau tabel, maka harus menuliskan narasi penjelasnya. Jadi meskipun tabel itu memang self-explanatory, tapi kita nggak boleh hanya tabelnya saja tanpa ada narasi penjelas seperti ini. Nah, ini pada contoh artikel ya, si penulis sudah membuat narasi penjelas yang merujuk pada tabelnya. Ya. Itu untuk hasil. Nah, sekarang kita masuk untuk pembahasan. Ya, pembahasan ya, Bapak Ibu. Nah, pembahasan ini adalah bagian dari menulis cerita yang paling menantang ya, menantang karena seringkali kita membutuhkan selain struktur yang baik juga di sini membutuhkan alur
alur logika yang baik dari penulisnya. Jadi kalau tadi hasil juga ada strukturnya, sistematikanya adalah satu deskripsi subjek, setelah itu ada hasil analisis datanya, maka di dalam pembahasan pun juga ada strukturnya. Setidaknya ada 4 bagian, kalau dipecah ya di pembahasan, ada 4 bagian. Bagian yang pertama adalah temuan utama. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa itu maksudnya temuan utama? Jadi temuan utama itu adalah rangkuman, ya, rangkuman dari hasil utama apa yang ingin kita highlight. Ya. Nah, jadi biasanya paragraf pertama, ya, ini bentuknya seperti ini ya, di dalam artikel tadi juga disebutkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemberian penguatan dapat meningkatkan pengetahuan champion promosi kesehatan dan seterusnya. Ini adalah kalimat tentang temuan utama. Jadi seperti merangkum lagi di dalam hasil. Kalau hasil tadi kan detail-detail ya, ada angka-angkanya. Nah, kalau di temuan utama ini tidak perlu ada detail-detail angka, nilai P dan sebagainya, nggak perlu. Tapi dirangkum menjadi satu kalimat untuk menyampaikan temuan utama. Nah, kenapa harus ada kalimat tentang temuan utama itu dulu di awal pembahasan? Karena begini Bapak Ibu, orang atau pembaca itu bisa mempunyai kebiasaan membaca itu lompat-lompat. Jadi nggak urut dari intro ke methods, ke hasil, ke pembahasan. Kadang-kadang nggak urut. Tapi bisa aja dari intro, nemu ke tujuan manuskrip atau tujuan penelitiannya, terus lompat. Ini relevan nggak ya gitu, dilihatnya di discussion ya. Jadi ini supaya memudahkan orang membaca karena ada pembaca yang modelnya emang nggak urut gitu ya. Ini. Jadi itu yang pertama. Jadi harus ada highlight tentang temuan utama. Setelah itu, kalau ini artikel penelitian, maka kita perlu membahas hasilnya itu dengan membandingkan dengan apa? Membandingkan hasil dari penelitian yang kita tulis dengan penelitian-penelitian yang lain sebelumnya atau dengan teori. Jadi kita dalam pembahasan itu ingin mengatakan, nih hasil saya sama loh sama itu, sama penelitian sebelumnya yang ini. Atau hasil saya agak berbeda nih dengan penelitian sebelumnya. Ya. Kalau berbeda, kenapa berbeda gitu? Itu harus kita masukkan ini di dalam perbandingan-perbandingan tadi. Nah, kalau misalnya sama, ya ini selaraslah dengan penelitian yang lain, teori ini juga selaras dengan hasil ini. Nah, misalnya itu adalah bagian dari perbandingan dengan studi lainnya atau teori. Nah, ini poin yang kedua di dalam struktur pembahasan. Struktur yang ketiga adalah struktur yang cerita tentang implikasi. Jadi, suatu penelitian itu harus bisa nantinya dibawa pada suatu argumentasi sisi pragmatisnya. Nah, di sini masuk di poin yang ketiga. Apa implikasi dari hasil ini pada tingkat praktis? Ya, saya kira kalau di jurnal KAS banyak banget nih pembahasan itu. Kemudian juga implikasi kalau ini penelitian itu pada riset selanjutnya apa berarti yang diperlukan. Kemudian struktur yang keempat adalah keterbatasan dan kekuatan penelitian. Ini saya beri warna merah karena ini bagian yang seringkali terlupakan oleh peneliti ya atau penulis. Jadi kita harus bisa menjelaskan apa yang menjadi keterbatasan dari penelitian ini sekaligus kekuatan. Jadi tidak hanya keterbatasannya, tetapi kekuatannya. Jadi ini harus ditulis di dalam pembahasan. Lalu Bapak Ibu sekalian, seringkali saya mendapat pertanyaan nih, ketika teman-teman dari teman-teman yang sedang menulis gitu ya, saya ditanya gini, Bu Ari, bisa nggak sih sebetulnya seorang penulis itu berargumentasi? Jawabannya iya, bisa, sangat bisa.
Nah, pada tulisan ilmiah, argumentasi, pendapat, opini, itu tempatnya ada di pembahasan. Cuman ciri khasnya sebagai tulisan ilmiah itu memang ketika kita berpendapat atau mempunyai opini, kita harus didukung dengan data atau dengan referensi. Itu bedanya dengan menulis opini misalnya di tempat yang lain gitu. Kalau di artikel ilmiah, di jurnal, memang kita tradisi menulis akademiknya adalah argumentasi itu didukung oleh data maupun referensi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi pembahasan tuh isinya cuma ini. Ya. Kemudian mungkin setelah ini kita lihat contoh ya. Ini terlalu kecil. Saya akan lihat langsung di dalam teks setelah ini. Nah, di kesimpulan. Oke, siap. Di kesimpulan itu ada dua hal. Ada jawaban atas masalah penelitian dan rekomendasi. Nah, jadi jawabannya ini misalnya ya, jawaban itu adalah kesimpulan akhir ya dari apa yang kita tulis sebagai tujuan di introduction di apa namanya latar belakang ya. Ini jawabannya ini di sini. Nah, jawaban ini tidak mengulang hasil, jadi tidak copy paste hasilnya diulang gitu. Tetapi kita berusaha meringkas lagi gitu apa yang ada di dalam hasil atau highlight temuan utama tadi diringkas lagi bahasanya. Itu bahasa kesimpulan ya. Jadi seperti ini. Kemudian juga bisa kita tambahkan 1 atau 2 paragraf seperti ini tentang rekomendasi ya. Kita lihat dulu Bapak Ibu sebentar tentang di paper ya, tentang pembahasan tadi terutama. Oke. Saya share sebentar. Ya, semoga terlihat ya, dan Bapak Ibu juga bisa melihat langsung juga pada naskah. Nah, kita lihat di bagian ini adalah tentang highlight ya. Highlight temuan utama ini paragraf 1 ya. Kemudian sudah mulai membanding-bandingkan juga dengan penelitian lain, ini juga di paragraf 1 ya. Dan di sini juga paragraf 2 juga demikian. Jadi ini sudah ada bagian highlight temuan utama di sini. Kemudian berikutnya di sini sudah membanding-bandingkan ya. Dan seterusnya ini membahas dengan teori dan sebagainya, ini dibuat oleh peneliti juga ya. Nah, ini senada dengan pengembangan teori dan sebagainya. Jadi ini membandingkan dengan teorinya, dikembalikan pada teori yang dipakai. Kemudian di sini nih, ini yang saya sebut sebagai implikasi tadi. Jadi ada implikasi praktis di sini ya. Memang penulis tidak menuliskan implikasi pada riset selanjutnya ini, tapi dia menuliskan implikasi secara praktis di sini. Kemudian tidak ada keterbatasan penelitian dan kekuatannya tadi ya. Ini yang kurang dari pembahasannya ya. Kemudian di kesimpulan ini adalah jawaban atas secara umum, rumusan masalahnya, lalu setelah itu ada rekomendasi yang sifatnya operasional ditulis di sini. Ya. Kalau untuk artikel tentang peningkatan mutu, saya kira justru lebih mudah, ya, lebih mudah untuk dituliskan, karena juga Bapak Ibu punya pengalaman praktis ya. Jadi ini kan artikelnya sangat pragmatis. Jadi kita bisa lihat di sini strukturnya berbeda. Tadi Prof. Uut sudah banyak menyampaikan tentang strukturnya. Kalau di artikel penelitian itu ada metode, di sini juga ada pilihan solusi. Ini dijelaskan. Hasil itu ada di implementasinya. Ya. Jadi bisa diceritakan hasil dari peningkatan mutunya seperti apa itu di implementasinya. Nah, ini diceritakan, tadi prinsipnya adalah as detail as possible, sedetail mungkin.
Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat ini memakai grafik misalnya ya, karena dia akan membandingkan pola. Jadi ini sudah bagus ya grafiknya. Kemudian judulnya juga sudah ada dan self explanatory ya. Dan ini juga harus dirujuk pada teks narasi penjelas ya. Kemudian discussion, kalau di dalam artikel peningkatan mutu ini ada pada evaluasi dan pembelajarannya. Kalau dilihat ini lebih kepada pragmatis memang arahnya dari artikel-artikel peningkatan mutu ini mengedepankan dari implikasi praktisnya. Ya, jadi ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bisa diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Andri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Ari atas penyampaian materinya. Sangat menarik sekali ya Bapak dan Ibu. Ini sepertinya setelah ini sudah langsung akan menulis hasil pembahasan dan kesimpulan ini, Prof. Baik, kita masih ada waktu 20 menit Bapak dan Ibu untuk kita diskusikan ya. Tadi seperti yang kita ketahui, Prof. Ari sudah menyampaikan mengenai struktur untuk hasil pembahasan dan kesimpulan, baik yang ada di artikel maupun di peningkatan mutu. Serta tadi trik-triknya ya, seperti apa prinsipnya, kemudian bagaimana cara yang seharusnya ada. Misalnya ketika menggunakan tabel, grafik, mau seperti apa. Kapan itu digunakan? Silakan Bapak dan Ibu. Mungkin ada pertanyaan. Ini ya, ini ini sudah ada pertanyaan, tapi saya lihat di kolom chat ya, Prof. Oke, mau tanya langsung bukan di Q&A. Ada yang akan menyampaikan secara langsung. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu ya Pak Hani, ini sudah bertanya di kolom chat. Cuman kita berikan kesempatan dulu untuk yang bertanya secara langsung. Silakan. Atau Pak Hani akan menyampaikan pertanyaannya, silakan. Ya, terima kasih Prof. Ari. Penjelasannya sangat jelas. Apakah ada ketentuan mengenai panjang tulisannya? Jadi banyak sekali orang bikin kepustakaannya itu panjang benar, pas pemikirannya sendiri cuma sedikit gitu. Nah itu katanya nggak boleh. Gitu. Jadi pemikiran orang dengan pemikiran kita itu paling tidak harus berimbang. Bagaimana keterangannya, Prof? Pertanyaannya bagus sekali Pak Ani. Jadi kalau mungkin kita bagi proporsi saja. Kalau kita anggap satu kesatuan dari introduction sampai pada kesimpulan itu 100%, maka kurang lebih untuk hasil itu sekitar 30%. Kemudian untuk discussion atau pembahasan itu sekitar 40%. Nah, awal introduction dan kesimpulan itu kurang lebih sisanya. Gitu. Jadi intronya emang nggak boleh terlalu panjang-panjang gitu ya, karena nanti space-nya justru yang ditunggu-tunggu itu pembahasannya sebetulnya. Ya. Sebagian dari kepustakaan itu bisa di pembahasan ya untuk mempertajam diskusi. Betul Pak Ani. Jadi kalau misalnya ini ya Bapak Ibu yang mungkin menulis dari bahan tesisnya gitu ya atau disertasinya, itu kan ada tinjauan pustaka. Sebenarnya tinjauan pustaka itu bisa dipakai untuk pembahasan dan juga untuk intro juga. Mungkin ada yang dipakai sebagian untuk intro. Demikian, nanti dipilih-pilih gitu yang lebih pas tempatnya. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Ani. Ya. Ini ada lagi, Prof, yang akan langsung menyampaikan pertanyaannya. Dedi Teja Sukmana. Silakan, Pak Dedi. Ya, selamat sore, Prof. Selamat sore. Terima kasih kesempatannya saya bertanya. Saya sangat appreciate Prof udah menyampaikan demikian komprehensif, mulai dari introduce, kemudian result, dan pembahasan dalam suatu penelitian. Nah, yang saya ingin mohon penjelasan, Prof, yang pertama tentang
pembahasan tadi, Prof. Dalam diskusi tadi terutama bukan pembahasan, kesimpulan dan saran dulu, Prof. Nah, tadi disampaikan bahwa kalau kesimpulan tentunya biasanya menjawab pertanyaan ya, Prof. Menjawab pertanyaan penelitian. Itu biasanya pertanyaan penelitian kan ada beberapa, bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu, Prof. Nah, apakah dalam kesimpulan itu memang menjawab hasil penelitiannya dalam poin-poin seperti pertanyaan penelitian, atau seperti tadi contoh yang di artikel bahwa tidak pakai poin 1, 2, 3 tapi dalam bentuk narasi. Itu yang pertama. Ya, tentunya ya pertanyaan berikutnya adalah saran. Saran pun biasanya merujuk pada pertanyaan penelitian yang dikaitkan dengan hasil, kemudian setelah disimpulkan di saran. Saran juga biasanya menggunakan nomor berdasarkan temuan dari hasil penelitian 1, 2, 3. Apakah memang demikian, Prof, atau cuman dalam bentuk narasi-narasi saja? Itu yang pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, Prof, ini saya mohon diklarifikasi. Biasanya judul penelitian itu apakah harus fix dari awal proposal diajukan, atau ketika ada suatu perubahan di tengah-tengah, kemudian judul itu bisa dirubah sesuai dengan metodologi penelitian atau hasil pembahasan penelitian. Gitu. Jadi pertanyaan saya ada 2, Prof. Yang pertama mengenai tadi kesimpulan dan saran. Yang kedua adalah mengenai judul, apakah memang bisa dirubah atau tidak boleh berubah. Terima kasih, Prof. Itu dulu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya langsung saya jawab ya, Mbak Andrea. Oke, untuk yang pertama soal menulis kesimpulan dan rekomendasi, sebetulnya ini sangat tergantung pada aturan penulisan. Jadi misalnya, kalau kesimpulan dan rekomendasi, kalau di aturan penulisan misalnya untuk tesis, disertasi, itu memang penomoran gitu ya, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, tapi kalau untuk artikel, aturan penulisannya biasanya seperti yang ada di jurnalnya CARS itu, Journal of Hospital Accreditation ini. Jadi sifatnya naratif ya. Kalau dimuat untuk ke jurnal, memang kita harus ubah menjadi bentuk yang naratif. Dari yang mungkin kita punya pointer-pointer, nah ini diubah menjadi bentuk naratif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, judul apakah bisa berbeda dengan judul proposalnya? Jawabannya adalah bisa. Karena bisa saja sebetulnya dalam satu proposal yang kemudian nanti dilakukan penelitian, hasilnya itu bisa saja ditulis menjadi lebih dari satu artikel. Jadi judul dari artikel publikasinya bisa berbeda dengan judul pada proposalnya. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah tentu saja kalau untuk publikasi kita harus membuat judul yang menarik. Ya, di seri berikutnya di workshop ini ada sesi tentang itu. Jadi memang kemudian judulnya tidak harus sama itu. Tetapi bisa dibuat berbeda, yang lebih menarik, tetapi tetap pas dengan isinya gitu. Demikian, semoga membantu. Baik, Prof. Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih, Mbak. Ya. Ada lagi nih, Prof, yang akan bertanya secara langsung, Ibu Novi Prabandari. Silakan, Ibu Novi. Ya, Ibu Novi. Atau kita lanjut ke Fraulin Flasmey. Ini juga raise hand, Prof, dan mungkin akan menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Kami persilakan Bapak dan Ibu. Ya, di kolom Q&A juga masih belum ada pertanyaan. Namun silakan Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin bertanya menuliskan di Q&A, silakan. Atau ini ada lagi yang baru, Ibu akan bertanya, Nani Sutarni. Silakan Ibu Nani Sutarni.
akan menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Silakan. Ya. Baik, ini masih belum ada pertanyaan. Ya. Mungkin nanti pertanyaannya ketika udah nyoba biasanya ya. Pertanyaannya waktu latihan. Mendadak jadi takut, Prof. Oh, kenapa takut? Mungkin ada kesulitan untuk unmute ya, Mbak. Mas Indra bisa mau dibantu? Iya. Ya, ini ada 3 yang bertanya, cuman ya mungkin ada kesulitan meng-unmute. Silakan, Bapak dan Ibu. Oke, mungkin ini tadi intinya kalau untuk nulis, Bapak Ibu meskipun ada strukturnya, nah ini yang mungkin saya perlu sampaikan ya. Nggak perlu takut untuk nulis, tulis dulu gitu. Soal struktur, nanti kita tata lagi gitu. Tapi tadi saya mengingatkan struktur itu supaya komponen pembahasan, komponen hasil itu lengkap gitu ya, sesuai sistematikanya. Tapi pada prakteknya ketika menulis nggak harus nulisnya dari awal. Misalnya tadi pembahasannya itu paling gampang. Yang kita ingat dulu tiba-tiba ingat tentang rekomendasi, boleh tulis dulu rekomendasinya dulu atau implikasi tadi ditulis dulu ya. Apapun mulai dari manapun sangat bisa. Jadi setelah itu nanti kita tata kembali. Jadi menulis itu asiknya kayak main puzzle Bapak Ibu. Jadi kita boleh nyomot dari apapun ya, dari ide yang kita bisa tulis dulu gitu ya. Ditulis dulu, setelah itu kita tata. Gitu ya, jadi nggak perlu takut Bapak Ibu untuk memulai menulis ya, tulis aja. Kalau di minggu lalu saya bilang free writing gitu, tulis aja. Bahkan kalau ingatnya bahasa ibu kita, bahasa Jawa misalnya untuk saya, tulis aja. Saya sering sekali nulis itu tiba-tiba yang keluar adalah bahasa Jawa. Saya tulis dulu biar tidak hilang idenya. Nanti bisa kita tata kembali, begitu ya. Jadi izin Prof mau tanya. Ya silakan. Ya, Prof. Izin dokter untuk bertanya. Gini Prof, terkadang itu kalau kita mau menulis kan masalah literatur ya Prof, yang Prof tadi jelasin itu kan sebenarnya berapa sih standarnya ketika kita menulis sebuah artikel gitu kan untuk jurnal, referensi jurnal itu sebenarnya ada nggak sih Prof, harus sekian jumlahnya, terus lebih banyak itu di jurnalnya daripada referensi textbook gitu kan. Nah itu yang di tempat kami itu terkadang menjadi sebuah perdebatan gitu kan. Kan sekarang lebih baik itu lebih referensi lebih banyak jurnalnya daripada textbooknya gitu. Mohon arahannya Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kandar. Silakan Prof. Oke, jadi pertama soal berapa jumlahnya. Ada yang ini untuk jurnal ya Bapak Ibu ya. Iya, jadi Prof. untuk jurnal ada yang mengatur jumlahnya, ada yang tidak. Ada jurnal yang mengatur jumlahnya misalnya jangan lebih dari 40, itu ada ya. Tetapi ada juga yang tidak mengatur, artinya bisa aja banyak gitu ya. Jadi kembali itu pada aturan jurnalnya, tapi lebih banyak yang tidak mengatur jumlahnya. Jadi artinya tidak ada batasan minimal maupun maksimal gitu. Jadi sebetulnya batasannya adalah ini kekayaan, kalau pembahasannya kekayaan pembahasannya. Jadi sejauh mana referensi-referensi digunakan untuk mensupport argumentasi-argumentasi yang dituliskan di pembahasan. Jadi bukan jumlahnya, tapi mungkin lebih kepada apakah sudah cukup gitu ya argumentasinya didukung oleh referensi. Kemudian yang lain adalah saya menganjurkan textbook itu biasanya adalah kalaupun di situ di textbook itu yang mau kita pakai itu biasanya teori. Jadi teori yang ditulis di dalam textbook itu. Misalnya, dulu waktu saya nulis paper, saya memakai buku juga, misalnya buku tentang konsep quality of service ya, dari Donabedian gitu. Itu
Karena saya mau nulis teorinya, mencermati dari sisi teorinya ya saya pakai textbook. Tetapi kalau kita mau membanding-bandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, ini lebih baik yang diambil adalah artikel-artikel jurnal, karena artikel jurnal itu lebih update ya daripada textbook ya. Jadi ini spesifikasinya berbeda gitu. Kalau kita pakai textbook biasanya kita memang yang kita ambil tuh teori-teori. Kalau untuk jurnal ya itu data-data empirik gitu ya, data-data yang update ya. Misalnya tadi kita mau membandingkan dengan penelitian yang lain, nah itu pakai artikel jurnal. Semoga membantu ya. Ya, jelas sekali, Prof. Nyambung lagi boleh nggak, Prof? Jadi gini, Prof. Kadang kalau kita memasukkan jurnal di sebuah terbitan itu kan ada yang untuk plagiarisme itu loh, Prof, itu kan. Nah, kadang-kadang kan muncul seperti itu biar nanti plagiarisme nggak kelihatan kan kita mengolah sebuah kalimat tersendiri. Apakah kalimat yang kita olah sendiri tapi tetap mengacu pada sebuah referensi itu bagaimana mengolah kalimatnya biar itu kita tidak kelihatan plagiat tetapi itu memang kita ngambil dari sebuah jurnal atau dari sebuah jurnal tersebut ya, Prof. Makasih, Prof. Oke, pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya sangat pragmatis. Jadi ini namanya teknik parafrase, Bapak Ibu. Jadi memang ketika kita mengambil dari referensi lain, kita perlu membahasakan kembali dengan bahasa kita sendiri. Itu yang disebut dengan parafrase. Nah, secara pragmatis, ini tips ya Bapak Ibu. Tips yang sering saya lakukan adalah ketika membaca, setelah membaca referensi itu, maka yang perlu dilakukan adalah kalau saya mengingat kata kunci yang disampaikan dari kalimat itu. Jadi prinsipnya apa sih gitu dari referensi yang saya baca itu. Lalu saya tutup referensinya, saya jauhkan dari saya. Karena kalau dekat dengan saya yang terbuka, saya punya kecenderungan untuk lihat lagi kalimat itu. Dan kecenderungan itu akan diikuti dengan kalimat yang saya tulis, itu ada kemiripan dengan itu. Jadi tipsnya adalah saya tutup atau saya jauhkan. Setelah itu saya mengingat kembali kata-kata kunci yang tadi saya ingat dan saya terangkan dengan bahasa saya sendiri. Seperti bahasa kalau kita bercerita, setiap orang tuh punya punya cara cerita yang berbeda terhadap konten yang sama. Jadi konten yang sama diceritakan kembali oleh setiap orang akan berbeda. Nah, ini yang teknik parafrase. Tapi tetap di dalam tulisan kita sitasi referensinya yang tadi. Karena kita mengakui bahwa ini kalimat kita, tapi sebetulnya ide kalimat itu asalnya dari referensi yang kita baca. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Prof. Luar biasa, terima kasih tercerahkan kembali. Matur suwun Prof. Ari. Ya, Prof, kita masih ada waktu 4 menit ini untuk masih ada pertanyaan di kolom chat. Penulisan tabel atau grafik dalam artikel, apakah ada batasan jumlah yang dilampirkan artikel dan apakah ada batasan penulisan buku referensi? Ya, oke. Yang pertama, apakah ada batasan jumlah tabel? Biasanya ada. Ya, biasanya dibatasi tabel and figures, nggak boleh lebih dari 5 gitu. Itu tapi aturan jurnal, setiap jurnal kan berbeda-beda. Tapi biasanya sekitar 5 gitu. Tabel plus gambar itu nggak boleh lebih dari 5. Kemudian yang kedua, apakah ada aturan maksimal jumlah buku yang disitasi? Tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Jadi nanti editor ataupun reviewer itu akan menganjurkan nih sebaiknya lebih banyak jurnalnya dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak ada batasan dari jumlahnya. Memang tadi pembatasannya ada pada spesifikasinya. Jadi textbook dipakai ketika kita mesitasi suatu teori-teori gitu ya. Kemudian kalau artikel ya untuk kalau kita citasi hasil-hasil penelitian sebelumnya dan sebagainya. Mungkin itu. Baik, satu lagi ya Prof ya. Ya. Ini
Ini mohon arahan, ini ingin mendapatkan motivasi ini sepertinya ya. Mohon arahan langkah awal dari menulis. Apakah setelah mendapatkan ide atau judul penelitian lalu mencari referensi yang terkait terlebih dahulu? Bagaimana, Prof? Kalau tipsnya adalah sebetulnya paralel saja. Jadi kalau kita dapat ide, seringkali ide itu gampang hilang, Bapak Ibu. Ini yang pengalaman saya, ide itu gampang hilang. Maka supaya tidak gampang hilang, ketika Bapak Ibu punya ide, tulis dulu. Nggak usah dipikir itu akan relevan atau tidak, yang penting tulis dulu. Nah, setelah itu kita akan bisa dengan membaca, itu kemudian bisa kita dapat inspirasi untuk memperbaiki ide semula tadi. Jadi proses membaca dan menulis ini sebenarnya proses paralel. Jangan dibayangkan Bapak Ibu harus perlu membaca banyak baru bisa menulis ya. Sebenarnya yang saya pernah mengalami 2 fase itu. Saya mencoba untuk membaca dulu, kemudian menulis dengan membaca sepotong-potong, tuliskan lalu baru dirangkai. Ini ternyata lebih, kalau menurut pengalaman saya, lebih efisien yang proses yang kedua. Jadi benar-benar proses seperti kita main puzzle, dari potongan-potongan saja. Nanti kita tulis dulu, setelah itu kita rangkai dengan struktur tertentu yang standar ya, sesuai dengan cara penulisan yang tadi sudah saya sampaikan. Itu sih. Baik, ya. Saya rasa ini pasti masih banyak ya, Prof ya, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang hadir saat ini. Namun nanti Bapak dan Ibu masih bisa menyampaikan pertanyaannya di Q&A yang nanti bisa langsung direspon oleh Prof Ari. Begitu ya, Prof? Ya, siap. Di Q&A nanti bisa disampaikan pertanyaannya dan bisa langsung direspon. Demikian mungkin, Prof, untuk untuk sesi kita terkait dengan penyampaian hasil, kesimpulan dan pembahasan, hasil pembahasan dan kesimpulan yang tadi sudah sangat komprehensif disampaikan. Semoga ini juga menjadi awal ya, atau sebagai informasi-informasi atau trik tadi sudah disampaikan oleh Prof Ari, menjadi dasar untuk Bapak dan Ibu untuk mulai menulis atau memperbaiki tulisan yang sudah ada. Seperti itu, Prof. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya, Prof. Kita berikan aplaus dulu untuk Prof Ari yang sudah menyampaikan materinya secara virtual. Terima kasih, Prof. Baik, ini kita akan lanjut ke sesi. Kita akan lanjut selama kurang lebih nanti 20 menit. Kita akan coba praktek, namun sebelumnya akan disampaikan pengantar praktek mandiri, dan juga nanti akan disampaikan persiapan workshop yang ketiga oleh Dr. Hanefi Jasri. Kepada Dr. Hanefi, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Andri. Sebelumnya terima kasih Prof. Ari, Prof. Adi Utarini sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Saya juga belajar banyak ya menjadi peserta, dengan harapan juga seperti Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi untuk menulis berbagai macam artikel penelitian maupun laporan peningkatan mutu ya. Bapak Ibu, waktu kita tidak banyak ya, tinggal 8 menit ya. Jadi untuk praktek mandiri jadi PR ini bagi Bapak Ibu. Setelah workshop kedua ini, mohon Bapak Ibu melengkapi kertas kerja di workshop kedua, kemudian Bapak Ibu bisa mengirimkannya, kalau bisa malam ini Bapak Ibu kirimkan, atau paling lambat besok ya, hari Jumat Bapak Ibu kirimkan, agar kami fasilitator bisa memberikan feedback kepada Bapak Ibu mulai hari Sabtu besok ya, sampai sebelum workshop ketiga, mohon maaf, workshop ketiga kita selenggarakan hari Kamis ya. Jadi saya share kembali kertas kerja. Kalau Bapak Ibu belum dapat kertas kerjanya, nanti bisa download di WA group WA group kita ya. Kalau Bapak Ibu belum bergabung dengan WA group kita, minta ke Mas Indra untuk bisa di-invite ke dalam WA group. Nah, Bapak Ibu sebagian sudah mengisi kertas kerja di workshop pertama. Nanti tolong dilanjutkan dengan kertas kerja untuk workshop kedua. Bagian pertama ini Bapak Ibu
bisa tulis ulang atau boleh copy paste ya laporan peningkatan mutu yang Bapak Ibu sudah pernah kerjakan, ya misalnya kegiatan FMEA atau RCA ya, atau kegiatan pengukuran indikator mutu dan upaya untuk meningkatkan mutunya ya, atau Bapak Ibu juga bisa menulis ulang laporan dari kegiatan penelitian ya, misalnya penelitian yang terkait dengan pengukuran kepuasan pelanggan ya misalnya, atau pengukuran terkait dengan budaya keselamatan pasien ya, atau pengukuran terhadap pemenuhan standar akreditasi dan sebagainya yang terkait dengan penelitian. Tolong Bapak Ibu tulis apa adanya ya, yang sudah Bapak Ibu miliki di kotak pertama ini ya, tulis apa sajanya, apa adanya ya. Kalau kurang cukup bahannya, Bapak Ibu bisa lampirkan ya. Nah ini bagi Bapak Ibu kalau untuk laporan peningkatan mutu sebenarnya banyak sekali di rumah sakit ya. Bapak Ibu bisa ambil dari laporan program PMKP ya, baik di level rumah sakit maupun di level unit kerja ya. Kalau terkait dengan penelitian tadi seperti Prof. Ari sampaikan, juga bisa Bapak Ibu ambil mulai dari penelitian yang terkait dengan akademik ya, misalnya dari skripsi, dari tesis, bahkan dari disertasi, itu silakan Bapak Ibu tuliskan di sini. Nah, bagian kedua, setelah Bapak Ibu tulis apa adanya, Bapak Ibu tolong mulai menulis dengan format workshop kedua ini ya. Jadi Bapak Ibu mulai menulis metodenya. Ya, seperti tadi disampaikan Prof. Uut ya, metode yang Bapak Ibu lakukan itu seperti apa. Bapak Ibu ceritakan secara detail apa yang sesungguhnya Bapak Ibu lakukan, baik untuk penelitian maupun untuk peningkatan mutu. Jadi tuliskan dulu saja secara mengalir dulu ya, apa yang Bapak Ibu kerjakan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu tolong tulis yang tadi disampaikan Prof. Ari ya, 3 poin, yaitu mengenai hasilnya, seperti apa saja hasilnya. Bisa dilengkapi dengan tabel atau grafik atau narasi saja ya. Tapi kalau untuk CHA itu maksimal jumlah tabel dan grafik itu totalnya 6 ya. Kemudian dari hasil tersebut Bapak Ibu buat pembahasan ya, seperti tadi disampaikan dan dicontohkan oleh Prof. Ari, bagaimana cara membahas yang baik ya, termasuk di dalamnya kembali mengambil data maupun referensi dari penelitian orang lain ya. Terakhir, coba Bapak Ibu tulis kesimpulannya. Nah, ini kita sebut sebagai draft pertama dari artikel ilmiah Bapak Ibu ya. Tolong ini dilengkapi, jadi dari kertas kerja yang hari pertama, workshop pertama ini Bapak Ibu sudah tulis. Ini workshop hari pertama, kemudian workshop yang kedua ini Bapak Ibu tulis. Kalau sudah selesai, tolong dikirimkan ke panitia dari KAS ya, dengan Mas Indra, untuk nanti dikompilasi dan kemudian dikirimkan ke kami sebagai fasilitator untuk dapat kita berikan masukan ya. Baik, terus berikutnya Bapak Ibu, untuk pertemuan kita minggu depan, Kamis minggu depan kita akan mulai pagi ya, siang ya. Jadi kita akan mulai jam 1 siang ya, pertemuan workshop ketiga tanggal 19 Agustus. Itu akan dimulai jam 1 siang, di mana nanti akan ada narasumber kita, Bu Sinta Kristanti, akan menyampaikan bagaimana cara menulis latar belakang, lalu membuat abstrak dan daftar pustaka dengan metode dengan model Vancouver ya. Nah, di sini Bapak Ibu semakin melengkapi draft yang Bapak Ibu miliki. Jadi kami harapkan sebelum workshop ketiga, Bapak Ibu sudah mengerjakan kertas kerja sampai workshop kedua ya. Kemudian berikutnya sesi kedua, Bu Sinta Kristanti juga akan memberikan lagi bagaimana cara kita memastikan kesinambungan isi artikel dari awal hingga akhir. Nah, jadi ini direkap ya, materi yang disampaikan Prof. Uut, Prof. Ari, kemudian Bu Sinta Kristanti, itu nanti akan diurutkan mulai dari mungkin dari judul ya, kemudian dari abstraknya, dari latar belakang, metode, hasil, pembahasan, sampai kesimpulan, dan sampai daftar pustaka nanti akan dipastikan semua kesinambungannya bagus. Ya. Nah, jadi pada pertemuan
akhir pertemuan workshop ketiga diharapkan Bapak Ibu sudah betul-betul memiliki manuskrip ya, baik itu artikel ilmiah maupun laporan peningkatan mutu yang komplit ya, yang sudah siap untuk dikirim ke jurnal ilmiah termasuk ke JHA ya. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Kalau ada pertanyaan yang belum dijawab dalam workshop ini, kami persilahkan mengajukan pertanyaannya melalui WA Group ya, di mana nanti para narasumber kami juga masih bisa menjawabnya dan menjelaskan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk pengantar saya untuk Bapak Ibu melanjutkan praktek mandiri serta pengantar untuk workshop ketiga kita minggu depan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Andri untuk penutupan workshop hari ini. Ya, baik, terima kasih Pak Hanefi atas pengantarnya tadi ya, untuk Bapak dan Ibu setelah mengikuti pelatihan ini dapat langsung nanti mengerjakan penugasannya. Tidak kita kerjakan di sini karena waktu, namun Bapak dan Ibu kami minta untuk mengerjakan dan mengirimkan ke alamat email tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Indra. Ya, silakan, dan tadi juga sudah disampaikan link yang akan mengajak Bapak dan Ibu masuk ke grup yang sudah disediakan. Karena saat ini kita ketahui bersama bahwa jumlah peserta ini 2 kali lipat ya dari workshop sebelumnya. Tentunya Bapak dan Ibu ada yang sudah pasti ada yang belum mengirimkan atau mengerjakan penugasan. Nah, ini bisa sekalian dikerjakan untuk dikirimkan dari penugasan pertama sampai dengan penugasan kedua. Demikian mungkin sebelum kita selesaikan acara kita pada pertemuan kedua ini, kami persilahkan dari pihak KARS untuk memberikan penutup untuk rangkaian acara yang sudah kita lakukan. Silakan, Pak. Ya. Baik, Pak Sutoto sudah. Iya. Sudah itu ya. Baik, mewakili Dr. Sutoto, terima kasih. Bu Moderator, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Kalau pertama tentu kalau mengikuti Rancar, ini workshop yang kedua pesertanya 2 kali lipat. Nah, mestinya yang ketiga nanti 3 kali lipat gitu ya. Baik, kita telah diberi berbagai materi oleh Prof. Adi Utarini, Prof. Ari Probandari, untuk metode penelitian dan peningkatan mutu, untuk hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Dan langsung diterapkan sesuai arahan Pak Hanefi tadi. Kami mengucapkan terima kasih atas nama Pak Sutoto, untuk Prof. Adi Utarini, Prof. Ari Probandari, Pak Hanefi, dan Pak Ibu Andriani sebagai moderator. Untuk menutup workshop kali ini, mohon Pak Joni untuk menutup dengan doa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Niko. Ya, teman-teman sekalian, sudah menjadi kebiasaan kita mulai kegiatan dengan doa dan kita tutup dengan doa. Semoga yang kita kerjakan itu mendapat barokah Allah. Saya akan pimpin dengan cara Islam, mohon teman-teman yang non-Islam bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami sore ini telah menyelesaikan pelatihan penulisan ilmiah bersama tim JHA. Untuk itu ya Allah, kami bersyukur atas karunia-Mu, kesehatan kami, dan kekompakan kami. Semoga yang kami pelajari ini dapat bermanfaat bagi peserta dan bermanfaat bagi narasumber. Ya Allah, tunjuki kami selalu jalan yang lurus dan berikan kekuatan berada di jalan yang lurus. Tunjuki pula jalan yang salah dan hindarkan kami dari jalan yang salah. Akhirnya kami juga mohon dilindungi dari penyakit COVID-19 agar kami dapat tetap bekerja. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon
dan kepadamu kami berharap, ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.